Ya, baik, kembali di Editorial Media Indonesia sudah tersambung melalui sambungan telepon. Ada pakar hukum tata negara, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. Selamat pagi Pak Mahfud. Selamat pagi, Wahyu. Ya, Pak Mahfud, ini editorial hari ini soal kampanye hitam. Ini menyusul kemarin ada ditangkapnya 3 perempuan yang menyebarkan video yang menebar kabar bohong atau dugaan fitnah terhadap paslon nomor urut 01. Ini bagaimana Pak Mahfud? Kalau beberapa waktu lalu Anda mengatakan ini memang pilpres dan pemilu serentak ini diganggu-ganggu Pak, ada pengganggunya. Ini sebenarnya bagaimana Pak? Siapa yang ganggu ini Pak sebenarnya? Terus menebar kebencian, kebohongan. Ya gini ya, yang kalau kita lihat seluruh rangkaian peristiwa itu, yang menebar hoax itu ada 2 pihak. Pertama, pendukung pasangan calon yang bersangkutan. Saya tidak melihat ini di legislatif ada hal seperti ini. Ini soal pilpres saja sebenarnya. Hoax ini. Pertama ya pendukung gitu, yang melakukan berbagai kampanye hitam. Lalu yang kedua saya menduga ada pihak ketiga juga yang sengaja mengadu domba. Nah, oleh sebab itu peristiwa Kerawang itu menurut saya yang sudah ditangkap para pelakunya itu sudah diperiksa. Saya kira dituntaskan ada secara hukum. Karena saya menduga memang ada produsen-produsen yang terstruktur seperti ini. Dan itu sangat berbahaya ya, orang kampung itu, berita hoax itu meskipun kemudian diralat, dibantah, itu kadang-kadang tidak ada gunanya lagi. Nah ini kan hidup di kampung gitu. Misalnya di masjid, di warung-warung gitu. Orang percaya misalnya bahwa tanpa pilpres tidak ada gunanya, sudah selesai kok, surat suaranya sudah dicoblos 7 kontainer gitu. Rakyat meskipun itu sudah kemudian diluruskan oleh berita bahwa itu tidak benar, diluruskan oleh KPU bahwa itu tidak benar, di bawah itu terus berkembang, menggelinding seperti itu, gitu. Nah, sekarang muncul lagi kayak gitu. Sehingga menurut saya ya memang haruslah aparat penegak hukum harus menindak ini, karena bagi saya ini adalah bagian dari upaya mengacaukan dan menggagalkan pemilu, gitu. Kalau yang dilakukan pihak ketiga, kalau yang lakukan langsung oleh tim kampanye atau pendukung, ya itu untuk aja, untuk agar pihak lain kalah dan dirinya mendapat keuntungan politik gitu aja. Dan itu semua sama melanggar hukum gitu, Wahyu. Iya, jadi kalau ada produsen yang terstruktur artinya memang ini orang yang tidak sembarangan juga Pak Mahfud ya. Mungkinkah ini tokoh-tokoh intelektual yang tahu bagaimana cara kerja hoax ini kemudian disebarkan, kemudian masuk dan ditafsirkan begitu saja mentah-mentah oleh masyarakat Pak Mahfud? Iya pasti, orang yang menguasai pembuatan hoax melalui IT itu bukan orang sembarangan, dia orang terdidik. Orang yang mampu melakukan itu. Dan dia tahu pada teori bahwa kebohongan itu kalau terus diproduksi, akhirnya orang percaya. Kan gitu teorinya itu. Sehingga terus diproduksi, meskipun sudah dibantah, dikembangkan terus dari dari HP ke HP, dari medsos gitu ya. Yang buat sendiri sudah memproduksi hoax baru gitu. Itu yang sangat berbahaya. Kadang-kala begini ya, saya melihat ada juga sandiwara-sandiwara gitu ya, yang seakan-akan menjadi playing victim gitu ya. Ada orang mau kampanye lalu pura seakan-akan ditolak oleh satu masyarakat, padahal yang nolak itu temannya sendiri dibayar, lalu diberitakan ini ditolak oleh ini gitu. Itu kan banyak yang begitu terjadi. Ditolak di pasar, ditolak di kampung. Itu permainan semua. Kalau itu bagian dari kampanye ya, mungkin ya tidak melanggar hukum juga, bisa dianu. Tetapi kalau yang bohong-bohong seperti 7 kontainer surat suara, seperti rencana penggantian Pak Ma'ruf Amin dengan Pak Ahok dan sebagainya, itu kan terus diproduksi sampai sekarang di tingkat bawah itu didiskusikan tuh di kampung-kampung, gitu loh. Hoax-hoax yang seperti itu kan berbahaya. Jadi dengan kondisi yang seperti saat ini hanya tinggal tersisa 50 hari lagi, optimistis tidak kalau pemilu yang beradab ini bisa terlaksana, Pak Mahfud? Ya maksimal harus diusahakan begitu. Karena seperti kata Bang Elman tadi itu yang saya dengar, Anda memilih atau tidak memilih, pemilu itu akan berlangsung. Anda mengganggu atau tidak mengganggu, pemilu itu akan berlangsung dan hasilnya akan menentukan siapa pemimpin kita, siapa wakil kita ke depan. Oleh sebab itu maksimal harus diusahakan untuk
meminimalisir langkah kampanye-kampanye hitam itu. Menurut saya salah satu kunci penting sekarang bagaimana polisi bertindak tegas dan segera menangkap jaringan-jaringan itu. Membuat itu agar produksinya tidak terlalu masif lagi gitu. Baik, baik. Terima kasih Pak Mahfud MD sudah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia pagi hari ini. Bang Elman, ya jadi apapun itu memang ya ini kuncinya ada di sentra Gakumdu kita pasrahkan sebenarnya. Ada kepolisian, ada Bawaslu, kepolisian di penindakan. Bawaslu juga sebenarnya ada fungsi juga untuk mencegah hal-hal ini terulang. Tapi ya sekali lagi tadi, ini sudah elit yang bermain menurut Pak Mahfud. Ada produsen yang memang terstruktur, yang paham betul bagaimana teori penyebaran berita bohong ini kemudian dengan mentah-mentah begitu mudah diterima oleh masyarakat kelas bawah. Tadi ada kata kunci daripada Pak Mahfud ya. Ada produsen yang terstruktur. Nah, saya juga dari awal sudah menduga ini. Ini ibu-ibu ini saya nggak yakin punya kemampuan untuk memproduksi kampanye hitam seperti ini. Ya. Jadi ada otaknya, kalau bahasa kampung itu ada otaknya. Ada dalangnya gitu ya. Kalau dalam bahasa kriminalnya ada dalang utamanya. Nah, menurut saya kepolisian bersama Bawaslu harus bersama-sama membongkar seperti yang dikatakan Profesor Mahfud tadi, membongkar, menuntaskan jaringan ini. Apakah bisa? Pasti bisa. Karena jelas kok ini. Tidak mungkin ini diinginkan oleh seorang Wahyu. Nggak mungkin Elman. Nggak mungkin Profesor Mahmud. Jadi ada orang yang berkepentingan di dalam Pilpres ini. Yang berkepentingan itu jelas. Apakah paslon 1, ya, apakah paslon 2. Atau jadi, mungkin pihak ketiga ya? Pihak ketiga bisa saja, tapi kecil kemungkinan. Kecil kemungkinan ya? Kecil kemungkinan, tetap ada. Tapi kalau menurut saya, tidak sulit ini. Maka itu menurut saya Pak Polisi menjadikan 3 ibu-ibu ini menjadi pintu masuk saja. Jadi ini mereka ini korban. Korban ketidaktahuan. Tetapi yang mengatur ini yang harus dibongkar. Apakah bisa? Saya pikir bisa. Polisi harus mengerahkan seluruh kekuatan yang ada pada lembaga ini bersama-sama dengan Bawaslu. Kalau Bawaslu saya lihat kurang mampu. Kurang mampu karena jadi harus langsung penindakan ya. Ini harus betul-betul polisi, tetapi minta juga masukan dari Bawaslu supaya sama-sama dari tindak pidana pemilu sama IT-nya kan gitu kan. Oke, baik Bang Elman, kita tahan sebentar, kita harus jeda, nanti akan kami lanjutkan lagi dengan menerima telepon dari Anda pemirsa di Editorial Media Indonesia. Ya baik, kita lanjutkan lagi perbincangan. Sebelum menyapa Anda, pemirsa, saya ingin ke Bang Elman lagi nih. Bang, jadi ini apa yang kemarin sudah menjadi komitmen ketika deklarasi kampanye damai? Ini mentah semua dong Bang? Ingkar semua dengan tidak efektif, tidak ada gunanya juga. Ya, yang saya mau katakan ya, fakta segala macam. Ya pernyataan mereka pada awal kampanye itu hanya lip service saja. Hanya seremonial ya? Seremonial aja. Faktanya kan banyak sekali kampanye-kampanye yang muncul kebohongan-kebohongan kan. Baik yang dilakukan oleh paslon maupun juga seperti ini kan. Nah itu sebabnya saya berharap sebetulnya besok-besok ini kan sudah segera ada sidang pengadilannya Ibu Ratna Sarumpait kan. Saya minta juga hakim dan jaksa coba membuka seluas-luasnya sebetulnya itu dalangnya siapa itu. Apakah betul-betul hanya Ibu Ratna Sarumpait atau ada yang lain kan gitu. Jadi ini pasti ini terkait semua ini nanti. Terus langsung ini emak-emak ini kan. Dan ini terkait juga misalnya ketika dikatakan misalnya berita-berita kebohongan-kebohongan yang mereka produksi. Ya, yang lebih mengerikan lagi apa yang terjadi di Kerawang adalah ini 2 poin yang disampaikan adalah soal agama nih Bang. Ada pelarangan azan yang kabarnya kalau 01 menang atau pernikahan sejenis. Ini semacam apakah ada pengaruh konservatisme agama di tengah-tengah masyarakat pemicunya? Pastilah karena ini kan SARA kan. Dan inilah sebetulnya objek yang paling efektif untuk masyarakat lapisan bawah. Ini topik yang paling mengena dan ini akan ditelan habis ini. Sehingga kalau ini dibiarkan,
kalau polisi tidak tuntas membuka kasus ini berbahaya. Bisa meledak kasus-kasus SARA begitu ya. Habis pemilu pun nanti ini tetap berbahaya. Berbahaya gitu ini. ya? Karena bayangkan, katakanlah misalnya Pak Jokowi menang. Ini kan karena sudah disebutkan bahwa Pak Jokowi tidak akan melanggengkan lagi jilbab kan? Iya, jilbab azan dan juga pernikahan bahaya sejenis. kan? Ya, oke, baik, kita sapa dulu penelpon yang sudah mencoba menghubungi kami, Bang. Ada Pak Sukarwan di Magelang, Jawa Tengah. Selamat pagi, Pak Sukarwan. Selamat pagi, Metro. Iya, pagi Pak, silakan Pak. Ya begini ya, kalau janji pertama Jokowi dan Prabowo itu kan pertama mendeklarasikan janji kampanye yang bebas, kampanye hitam, santun, bebas hoak. Tapi kenyataannya dari pihak Prabowo sendiri itu banyak kebohongan. Pertama, Ratna Trompet tuh, saya masih maklum Ibu Ratna Trompet bohong, dipukuli orang-orang Jokowi, masih maklum. Andi Arief yang dari Demokrat 7 kontainer surat suara dicoblos, itu pun belum dicetak surat suara, saya masih maklum. Tapi kalau sudah menyangkut agama, nah ini sangat berbahaya nih ibu yang di Kerawang tuh. Ya karena ini akan dampaknya sangat luas begitu Pak ya, pun ketika sudah ditindak begitu. Khawatir tidak Bapak sebagai mungkin kita minta pendapat dari Magelang misalnya warga menanggapi kasus apa yang terjadi di Kerawang ini Pak? Ya saya begini, kalau sudah menyangkut agama, kalau Jokowi menang katanya azan mau ditiadakan, orang berjilbab mau ditiadakan, Kementerian Agama mau ditiadakan, ini kan sudah keterlaluan. Kalau orang-orang itu bayaran, aktor intelektual harus dicari. Kalau aktor intelektual tidak dicari, nanti orang-orang yang Ibu Tiga sudah ditangkap, dia merekrut lagi. Oke. Sangat berbahaya. Kalau sudah menyangkut SARA, agama, ini sangat berbahaya. Oke, Kodokan baik. yang katanya komunis, yang katanya bengek. Baik. Terima kasih Pak Sukarwan dari Magelang, Jawa Tengah. Kita bergeser ke Malang, Jawa Timur. Ada Pak Dani. Selamat pagi Pak Dani, apa kabar? Alhamdulillah baik Mas Wahyu. Oke, selamat pagi juga Pak Elman. Pagi. Oke. Silakan Pak. Saya ingin menyampaikan kepada para pelaku kampanye hitam ya Mas ya. Buat para pelaku kampanye hitam, hentikanlah usaha-usaha kotor kalian dalam meraih kekuasaan. Kalau kalian merasa paling islami, paling suci, kalian pasti meneladani sosok Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak pernah menghalalkan segala cara dalam mencapai segala tujuannya, apalagi tujuan kekuasaan. Tapi apa yang kalian lakukan itu benar-benar mencederai semangat yang pernah dicanangkan oleh Nabi Muhammad. Kalian menghalalkan segala cara, memfitnah, menjelek-jelekan lawan politik hanya karena ingin meraih kekuasaan. Saya khawatir proses kalian meraih kekuasaan aja dengan cara menghalalkan segala cara. Bagaimana kalau kalian nanti berkuasa? Kalian pasti akan menghalalkan segala cara untuk mempertahankan kekuasaan kalian. Bisa jadi kalian jadi diktator, kalian bunuh-bunuhin itu rakyat yang tidak sependapat dengan kalian. Itu yang saya khawatirkan. Jadi sekali lagi saya tegaskan, jangan menghalalkan segala cara dalam mencapai kekuasaan. Kalian tidak seperti bukan lama. Ya oke, baik Pak Dani, kita tangkap tadi poinnya dari Malang, Jawa Timur. Pak Dani, kita bergeser ke Surakarta, Jawa Tengah. Ada Pak Bambang Saptono. Selamat pagi Pak, apa kabar? Ya, selamat pagi Metro TV, selamat pagi Indonesia. Kabar saya alhamdulillah baik. Cuman saya sedih sekali ketika kampanye hitam dari hari ke hari menuju Pilpres ini semakin liar. Nah, saya sependapat dengan penelpon 1 dan 2 bahwa kampanye hitam ini sebenarnya sudah tidak bisa ditolerir lagi. Ini semua adalah berkait dengan Pilpres, ujung-ujungnya di situ. Ini tidak terkait dengan pemilihan legislatif. Jadi saya rasa kubu lawan, artinya pihak-pihak yang menghadapi Jokowi ini susah untuk mencari kekurangannya Presiden Jokowi ya. Artinya capres nomor 1 ini. Lah sehingga apapun dilakukan hanya untuk kaitannya untuk pemenangan agar untuk merusak citra Jokowi. Ini memang tidak fair. Lah oleh karenanya saya melihat kampanye hitam ini benar-benar sudah
tidak bisa ditolerir lagi, tidak bisa dimaafkan lagi, apalagi ini sudah menyangkut tentang agama. Bayangkan, sampai Allah saja diancam. Kemudian belum lagi kaitannya dengan kasusnya Sarompait, belum lagi kaitannya dengan azan dilarang. Ini udah keterlaluan kalau seperti ini. Saya melihat memang ini untuk menjatuhkan Pak Jokowi itu paling memang efektifnya hanya dengan agama. Seakan-akan Jokowi ini dibuat tidak pro-Islam. Itu sebenarnya kuncinya. Nah, oleh karenanya saya sebenarnya mendukung aparat penegak hukum agar kasus-kasus termasuk kemarin Neno terus kemudian yang lainnya ini diusut tuntas. Harus ada sikap yang tegas agar mereka yang membuat kampanye hitam ini juga artinya diberi sanksi hukum yang berat. Kalau saya melihat kaitannya dengan mengancam Allah itu juga tidak ringan itu saya rasa. Itu penistaan agama dan penistaan Allah. Oke, baik. Terima kasih Pak Bambang Saptono dari Surakarta, Jawa Tengah. Pemirsa, nanti akan kami bahas selengkapnya usai jeda berikut ini di Editorial Media Indonesia. Ya baik, kembali kita lanjutkan Editorial Media Indonesia. Tadi sudah ada 3 penelpon, Bang Elman. Hampir seragam seperti biasa begitu ya. Tetapi ada yang menarik kalau yang tadi disampaikan oleh Pak Bambang dan Pak Dhani begitu. Jangan menjadi sok yang paling suci. Semua dibawa-bawa ke arah agama. Ini yang kemudian mengancam tidak hanya di kontestasi Pilpres saja, tetapi nanti usai Pilpres ini masyarakat bisa terpecah belah kalau sudah membawa isu-isu SARA. Bahkan Allah pun juga diancam gitu kalau menurut Pak Bambang Saptono. Iya, kalau kita menyimak makna kampanye ini kan sebetulnya kan harus zero SARA kan. Ya. Bahkan sebetulnya kan agama kan tidak ada kaitannya dengan kampanye. Betul. Karena yang menjadi primadona kampanye itu kan program. Ya. Adu program kan gitu kan. Nah, tetapi ketika ada yang menuduh lawannya itu tidak beragama kan itu yang membuat kita menjadi aneh kan. Apa iya gitu. Memang tapi biasanya yang menuduh itu justru karena dia memang mungkin tidak beragama juga kan gitu kan. Jadi seperti yang dikatakan oleh Mas Bambang atau dari mana tadi kan dia bilang memang sulit memang mencari kelemahan Pak Jokowi. Ini memang tukang kayu ini memang hampir zero kesalahan kan, zero kelemahan, tidak korup, tidak ber-KKN, anak tidak berbisnis dengan APBN kan gitu, hanya pisang goreng dan sebagainya. Ya bang, istri pun ya bersahaja kan. Akhirnya memang yang paling memungkinkan untuk mengalahkan Jokowi ya model-model ya kampanye hitam seperti ini. Kalau menang nggak ada azan, kalau menang. Dan kita tahu ini bertransformasi begitu dari 25 tahun lalu 2014 dengan isu-isu yang hampir-hampir mirip komunis, non-muslim. Iya, 2014 dan Pilkada DKI. Pilkada DKI juga. Itu paling dekat. Jadi ini sebetulnya copy paste dengan Pilkada DKI. Mudah kok kalau lihat benang merahnya kelihatan gitu kan. Nah, oleh karena itu saya minta siapapun yang sedang diusut, katakanlah ketika mak ini jangan ada yang kebakaran jenggot dulu. Jadi ketika diusut jangan langsung muncul begini, wah kalau giliran yang paslon 2 langsung diusut. Kalau paslon 1 sepertinya tidak. Jangan lupa tindakan hukum itu tidak ada gelondongan. Jadi setiap tindakan hukum itu berdiri sendiri, tidak ada kaitan dengan satu sama lain gitu. Jadi ketika ini ada kampanye hitam yang dilakukan oleh 3 mama ini, ya ini memang diusut dalam satu kasus. Tidak ada misalnya apple to apple dengan yang lain. Jadi oleh karena itu jangan tiba-tiba ada kebakaran jenggot terus defensif, melindungi gitu. Jadi menurut saya apakah dari paslon 1, apakah paslon 2 berikan kelulusan kepada polisi untuk mengusut kasus ini sampai tuntas. Tadi kita harapkan siapapun otaknya nih. Karena saya nggak yakin ibu-ibu ini punya kemampuan untuk merancang dan memproduksi kampanye hitam seperti ini. Nggak yakin saya. Ibu-ibu ini
adalah orang-orang yang tidak berdosa sebetulnya. Tapi di balik Dimanfaatkan ya. di balik kemampuannya itu, disitulah masuk indoktrinasi. Ini kan cuci otak, kan? Betul. Ini proses cuci otak nih. Mereka termakan. Nah, oleh karena itu menurut saya dalangnya ini apakah petinggi partai, apakah setengah petinggi partai, apakah tokoh besar, seret, tangkap, adili gitu. Oke, selain kelompok intelektual atau kaum intelektual tadi yang dikatakan oleh Pak Mahfud MD, ini kan sudah menjadi pembicaraan yang masuk ke ruang-ruang publik. Bahkan sampai ke ruang-ruang ceramah keagamaan. Di masjid-masjid tadi Pak Mahfud. Saya sendiri juga setiap hari Jumat, kalau sholat Jumat itu pasti nunggu nih Bang. Ini ceramahnya nih condong ke yang mana nih? Pasti beragam, hampir setiap minggu berubah. Dan ada saja pola atau patternnya seperti itu Bang. Ya, ini ada tanggung jawab juga penceramah yang ini sudah berulang kali sebenarnya. Pak Yusuf Kalla juga sebagai ketua Dewan Masjid juga sudah mengimbau misalnya kepada penceramah ini punya dijaga tanggung jawab sebagai penceramah yang supaya tidak terbawa arus politik, terus kemudian tidak menebar informasi menyesatkan di ruang keagamaan. Ya kalau saya sih begini ya, pengurus-pengurus rumah-rumah ibadah ini harus bertanggung jawab. Jadi ketika ada misalnya pengkhotbah, ulama, ustadz, apakah pendeta, apakah pastor yang mau berkhotbah, coba dicari tahu dulu. Ini khotbahnya ini apakah memang hanya untuk memfitnah atau memang dakwah? Nah, ini kan dakwah dengan memfitnah kan beda sekali. Nah, yang kita saya baca di koran-koran itu kan kecenderungannya kan tidak dakwah lagi kan, tapi sudah berbau politik untuk memfitnah. Nah, menurut saya itu rumah ibadah tidak boleh dikotori oleh apa itu untuk pidato-pidato fitnahan kan gitu. Nah, ini kan mencederai hakikat daripada rumah ibadah. Nah, kan harus dikembalikan ke hakikatnya lagi, ruang dakwah, ruang edukasi keagamaan. Betul. Gitu ya. Jadi menurut saya udahlah kita akhiri nih. Pilpres itu kan hanya sekali dalam 5 tahun. Keseharian kita kan keluarga dekat. Jadi menurut saya intinya polisi jangan ragu menuntaskan, menangkap, menjaring siapa otaknya ini, siapa dalang utamanya ini. Kita nggak usah bilang aktor intelektual lah. Dalang utama. Ini dalang ini. Ini buruk ini orang ini. Baik. Kalau tidak mau Indonesia bubar ya jangan mau juga termakan hoax seperti dalangnya ini ya. Tangkap. Dalangnya tangkap ya. Supaya ini tidak semakin liar isu-isu ini kemudian juga bisa memecah belah masyarakat. Aku nggak bisa bayangkan ibu-ibu ini harus mendekam di jurisdiksi hanya karena dalangnya gitu. Tangkap dalangnya. Baik, terima kasih Bang Elman. Pemirsa, pelaku lapangan kampanye hitam di Karawang sudah ditangkap, bahkan sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. Polisi hendaknya mencari aktor intelektualnya. Jangan biarkan aktor intelektual ini berkeliaran dan merekrut pelaku baru lagi untuk menyebar kampanye hitam. Noda hitam kampanye harus disingkirkan. Dalam waktu yang tersisa ke depan, kampanye harus diisi gagasan dan pendidikan politik bagi rakyat. Dan kampanye yang mengutamakan kebenaran, bukan dengan cara-cara di luar keadaban demokrasi seperti mengedepankan retorika, kebohongan, dan juga insinuasi. Saya Wahyu Woho pamit, kita berjumpa di editorial Media Indonesia di waktu yang sama besok pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa.